Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad sebagai Tom dan dalam video ini saya akan menerangkan mengenai materi teoritis yaitu tentang teori lanjut. Materi merupakan perkembangan juga dari video yang telah saya ambil. Tujuan saya dalam apabila kita adalah agenda semangat Tom PCA. Tujuan dari materi ini dan sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat menulis query dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari query pada saat didapatkan dan dapat menulis query dalam form, dapat menggunakan skala query dan kalimat singkat, dapat menggambarkan tipe dari persoalan dapat menulis query yang berkorelasi, bahkan aplikasi tadi menggunakan query yang berkorelasi dapat menggunakan operator eksis dan negatif, dapat menggunakan auxiliary. Pokok bahasan dalam materi ini yang pertama adalah query dengan banyak kolom, terus comparison query dengan terus comparison query, penggunaan query dari causal form, ekspresi skalar, korelasi query dan selanjutnya, dan penggunaan query dengan causal. Yang pertama adalah square. Square adalah statement selain yang dilakukan sebagai causal dan yang statement yang lain. Coba dia dan berikut, misalnya ada query utama, maka di dalam query tersebut akan ada query yaitu yang dalam gambar ini dilakukan dalam query. Biasanya sebagai berikut: select nama kolom, form, nama tabel, gambar, kondisi, mana dalam kondisi ini dimasukkan subquery. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai domain dari subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui nilainya, yaitu abnan dan jadi subquery digunakan untuk suatu nilai yang tidak diketahui. Contohnya terus berikut: select last name auxiliary department IT salary rata-rata. Jadi tabel intelligent membuat tabel logika itu untuk menampilkan rata-rata dari setiap departemen. Jadi setiap departemen dan tambahkan kondisi mana departemen SD pada employee dan departemen SD pada operator. Untuk salary yang lebih rata-rata dari departemen. Jadi ya, seperti ini. Berikutnya, ekspresi skalar query. Ekspresi skalar query adalah query yang menggunakan hanya satu nilai kolom atau query. Skalar query pada standar spesialis dengan dua alat batas pada select statement atau platform dan query statement. Pada standar spesialis dengan skalar query dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi seperti bagian dari perintah berbentuk dan semua klausul dari statement kecuali query. Kita adalah penggunaan ekspresi skalar query. Ya, ini select sampai ID last name is where department kemudian query seperti berikut, yaitu menampilkan departemen ID yang lokasinya SID-nya 180. Kemudian nilainya akan mengembalikan nilai 20. Kemudian departemen ID-nya akan isi manager. Selain itu USA untuk lokasinya. Contoh lain adalah klik bawah ini untuk menampilkan
employee ID dan last name dari tabel employee dan sampai fungsi query seperti berikut. Select department from department ID for department department ID department ID untuk yang employee. Korelasi sepuluh. Korelasi sekali digunakan untuk menyelesaikan basis di pemrosesan garis berbaris. Query sekali untuk baris dari output query. Prosesnya sebagai berikut. Misalnya, yang pertama adalah mengambil garis dari output query, kemudian menjalankan query dengan menggunakan nilai garis dan set. Kemudian menggunakan nilai query untuk validasi atau disqualify garis dan set. Ini akan dilakukan terus secara berulang-ulang saat mengambil garis dari asal query. Berikut adalah sifat dan penggunaan korelasi sektoral. Contohnya seperti kembali untuk atas ini dan contohnya seperti berikut. Query di sini menggunakan menambahkan last salary dan pekerjaan dari employee, di mana nilai salary itu lebih besar dari rata-rata. Sebagian menggunakan fungsi amplifier itu salary. Jadi setiap saat garis dari output query proses maka ini query akan berubah dan dilakukan prosesnya secara berulang-ulang. Ini merupakan contohan dari korelasi sekali. Ini menggunakan fungsi aggregate count untuk menghitung jumlah jadi story yang kurang dari itu. Korelasi sekali juga dapat digunakan untuk mengatur dengan sektor dari tabel berdasarkan dari tabel yang korelasi seperti itu digunakan dengan korelasi. Berikut cara pengurusannya. Ini adalah sifat untuk menyebutkan korelasi sekali ini. Dan ini merupakan contoh penggunaan korelasi sekali. Jadi aplikasi dulu ke departemen, select departemen from departemen departemen engineering departemen yaitu mengganti departemen nama sesuai dengan situasi yang selain itu korelasi juga dilakukan untuk mengatur variasi dan dipakai berdasarkan korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi jalan. Berikut cara penulisan korelasi jalan. Sifatnya dapat jelas ini select from tabel areas, web, kolom operator dan isi email. Berikut adalah contoh penggunaannya. Select from employee dan employee ID kemudian select employee ID from employee story dan employee ID kemudian employee. Jadi untuk menghapus employee dari tabel employee. Penggunaan operator exit dan efisien. Operator exit dan efisien digunakan untuk mengambil berdasarkan dari garis dengan jika ditemukan maka pencarian tidak dilanjutkan dengan garis menjadi tanda itu. Namun jika tidak ditemukan kondisi tandai dan kondisi pencarian dilanjutkan dengan baru. Jadi penggunaan eksis operator untuk mencari pencarian yang memiliki bentuknya satu lawan operator. Select employee ID, last name, ID, department ID, from employee item, where, exist, select X,
From employee where management of teman-teman ajak employee dan menggunakan hasil dari pribadi. Menggunakan operator aktif dan aktif dan penggunaan operator database untuk melakukan smart document tidak mungkin itu sekali. Tersebar query untuk menampilkan smart document yang bisa memiliki sekali. Jadi select dokumen itu dokumennya dari dokumen di mana kita tidak temukan yang aktif dari employee yang dokumen aktif seperti pada terbaru. Itu melihat pada employee apakah ada employee yang memiliki dokumen aktif sesuai pada terbaru. Penggunaan cloud service ini menggunakan cloud service. Kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement telah pada saat terjadi lebih kreatif sekali dalam konteks baru. Cloud service mendapatkan hasil dari blok query dan mengirimkannya dalam proses sistem temporal dengan user. Cloud service dapat menggunakan konten. Dapat menggunakan cloud service adalah itu. Kita lihat ada dua buah query. Query ini akan membentuk suatu tabel logika, kemudian akan dilakukan pengambilan dari department cost ke department total, dipisah dari department rata-rata dari kemudian diorder dari department rata-rata. Soal buatlah query untuk menampilkan nama departemen konversi dari pegawai yang memiliki nama departemen dan departemen konversi dari pegawai yang memiliki komisi 10%. Jawab dari aliases sudah mendapatkan query berikut. Jadi select S9 departemen aktif query dari After employees were departemen IT salary absence atau salary dalam bahasa ini atau dalam keadaan di mana ini ada terdapat query soal departemen IT salary from employee dari commission itu teman-teman 0,1. Itu untuk mengecek pada tabel employee di mana yang komisi yang disitu-nya komisinya 0,1 yaitu komisinya 10%. Maka akan ditampilkan nama akhir departemen aktif dan komisi dari tabel employee. Yang kedua buat query dan mengenai sama departemen dan komisi dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki gaji gaji 700. Jawab select last name menampilkan nama pegawai departemen IT dan gaji yaitu salary dari apa yang perlu dibuat departemen IT salary ini select departemen IT dan salary dan departemen dialiaskan ke lokasi dari departemen itu manajemen 700. Hingga dari server ini akan menampilkan klasmen departemen IT dan salary yang memiliki
lokasi IP 1700. Buatlah query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, atau gaji dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Dapatkannya adalah data kali tidak tampilkan pada macam query. Jawaban dari ini adalah select classman benefit dan salary dari tabel employees where salary dan information tersebut dalam select salary information tersebut dari employee di mana last name sama dengan Kohar dan last name bersama dengan Kohar. Maka hasil dari query ini akan menunjukkan nama dan salary untuk pegawai yang memiliki gaji dan komisi sama dengan Kohar dan namanya yang disebut dengan yang keempat adalah query untuk menampilkan detail dari nama pegawai dan nama pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf D. Jawabannya adalah select employee ID last name from employee join partner using partner ID natural generation where opportunity next day. Persentasenya datang karena hurufnya diawali D. Jadi nilai huruf D-nya berada di awal dan di tengah satu. Ini soal yang kelima adalah query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, nomor departemen, dan data departemen, tempat untuk kemudian urutan berdasarkan data-data gaji, yaitu select last name, salary, departemen dan APG salary. Untuk mencapai untuk mengajar dari salary dari tabel ini dan urutan yaitu di urutan dan last name, salary, departemen. Soal yang 6, tampilkan semua pegawai yang dimiliki yang tidak memiliki sifat beda. Cara yang pertama, menggunakan operator negatif dan apakah operator ini dapat dipasang dengan menggunakan operator yang besar pembelajaran yang biasa mengapa. Yang pertama adalah dengan menggunakan negatif, yaitu select employee ID dan name dari tabel employee where not exist, select X from employee where employee ID sama dengan manager. Itu apakah untuk mengecek apakah ada atau tidak di mana employee ID ini sama dengan manager ID. Kemudian jika menggunakan admin tidak bisa karena pada garis ini fungsionalitas dan ekspektasi berbeda dengan adaptif. Kemudian soal yang ketujuh, pada query ini menggunakan dari bahan dari data pada departemen tadi. Jawab select last name dan salary dari tabel employee dengan kondisi di mana gaji kurang dari rata-rata gaji dari tabel employee yang diuruskan berdasarkan salary maximum dan departemen. Soal nomor 8, data query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih keluarga teman satu departemen atau cuma satu departemen mana keluarga tersebut masuk dipakai tapi memiliki hasil di sini. Query untuk soal data ini adalah file select last name employee
dari tabel employee yang dialihkan outside where is date tanggal lahir dipisah dari tanggal masuk dipisah dari date yang departemen IT-nya sama dengan departemen IT pada tabel employee yang sebelumnya, dan salary lebih besar dari pekerja mengenai departemen IT sama dengan departemen IT yang pada tabel employee yang di luarnya. Kemudian soal masalah query untuk mengambilkan nama pegawai dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Pada dasarnya adalah menggunakan skala query untuk mendapatkan nama departemen dan departemen. Jawab. Select employee exit management dari tabel employee dan pekerja. Select departemennya for departemen dari yang ISMP, di mana departemen pada outer tabel employee exit management, departemen pada tabel departemen yang query. Kemudian selama 10 hari untuk menentukan nama departemen dari departemen yang memiliki terjadi di atas ekor 8 dari terjadi keseluruhan data perusahaan. Gunakan kalau sehari untuk menulis dari tersebut di nama sendiri. Jawab. With departemen shall as select departemen dan as berbeda menggunakan untuk tabel ketiga yaitu departemen shall. Kemudian kolom employee dan departemen B dan departemen departemen IT sama dengan departemen IT dan grup B di departemennya. Ini digunakan untuk membuat satu tabel logika, satu tabel temporary. Kemudian dua tabel summarize where select departemen dan departemen total from departemen total, dan employee di mana departemen total besar dari sum dari salary. Kemudian di soal 11 adalah query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sampai semester. Kemudian dibagikan dengan halaman penuliskan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi terendah, yaitu slide klasmen dan salary from employee grade salary dipisah dari slide mark dari salary untuk menentukan dari gaji dari tabel employee di mana gaji sama sama dan diurutkan berdasarkan di proses. Sekian dari penjelasan pada materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.